Ketika kalian berdagang dan sepi, ketika kalian kuliah dan kesulitan, ketika kalian berkendara dan nyasar, ketika kalian berusaha dan masih gagal, putus asa, menyerah, maka bangkitlah. Karena sebenarnya kalian sedang berada di jalan yang benar, berada di depan pintu keberhasilan. Itulah yang disebut The Deep. Sebuah jurang kehancuran, keputusasaan, dan ketakutan. Dalam kehidupan, kita dihadapkan pada pilihan yang tak terbatas, infinity choice. Memilih A berarti ada dua pilihan lagi, berhenti kembali atau menuntaskannya hingga selesai. Seth Godin dalam bukunya The Deep membahas bagaimana tujuan kita harus kita tuntaskan, atau berhenti sebelum terlalu jauh, bahkan sebelum memulai. Buku ini membahas kapan kita harus keluar, berhenti, dan kapan kita harus tinggal dan mengalahkan The Deep. Seth Godin membagi situasi yang kita hadapi ke dalam 3 kurva. Kurva yang pertama disebut The Cliff. The Cliff adalah kondisi di mana apa yang sedang kita jalani, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang sedang kita gandrungi berjalan dengan mulus, bahkan menyenangkan. Semakin lama semakin menyenangkan, sangat menyenangkan, tidak ada hambatan. Tetapi ini hanyalah ilusi belaka. Karena berdasarkan kurva The Cliff, kita sedang ditunggu oleh jurang kehancuran, kegagalan, dan kebinasaan. Tidak ada keberhasilan yang didapat dengan kesenangan. Ini adalah kurva bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Minum alkohol adalah salah satu The Cliff. Senang, nikmat, gembira, melayang-layang, tetapi akhirnya jatuh dan hancur. Dalam kondisi seperti ini, keputusan yang paling bijak adalah berhenti, keluar, mencari tujuan baru dan ruang gerak baru yang lebih baik. Kurva yang kedua adalah the cul-de-sac. The cul-de-sac atau bisa disebut dead end adalah kondisi di mana kita kerja, berusaha, dan pada akhirnya tidak ada perubahan yang signifikan. Tidak ada value yang kita dapatkan, tidak lebih baik dan tidak lebih buruk. Ya, that's it. Dalam kondisi seperti ini, kita harus mencari hal lain untuk dilakukan, hal lain yang bermanfaat, bernilai, dan memiliki The Deep. Ya, The Deep. Seperti kurva yang ketiga ini yang kita sebut The Deep. Namanya The Deep, terdengar dalam dan menakutkan. The Deep adalah padang pasir tandus dan panjang yang membentang antara garis start dan finish. Tetapi The Deep sebenarnya adalah jalan pintas menuju kesuksesan dan keberhasilan. Melewati The Deep tidak boleh asal-asalan, asal cari aman saja atau asal selamat. Kita harus benar-benar memanfaatkan The Deep itu. Misal, ketika kalian kuliah, mengalami masa di mana mata kuliah sangat sulit dan kalian harus melewati itu, tetapi kalian memilih mencontek apa yang dikerjakan teman kalian dan tidak berusaha sendiri, ya, memang benar, kalian bisa melewati The Deep. Tapi, ya, akan menjadi lulusan yang biasa-biasa saja. Seth Godin mengatakan bahwa ketika kalian sudah mendapatkan The Deep, maka lewatilah dan menjadi yang terbaik, the best in the world. Karena yang terbaik akan selalu dipandang. Sebuah produk es krim yang banyak dibeli konsumen adalah es krim yang terbaik. Jika kalian menganggap suatu hal yang berada di peringkat pertama pasti 10 kali lebih baik daripada peringkat 10 dan 100 kali lebih baik daripada peringkat 100, tunggu dulu. Seth Godin memberi contoh dengan sebuah survei yang dilakukan International Ice Cream Association tentang tingkatan es krim. Es krim vanila berada di posisi pertama, disusul dengan es krim coklat, butter pecan, strawberry, dan seterusnya. Alih-alih es krim vanila 10 kali lebih baik daripada es krim coklat, itu 20 bahkan 30 kali lebih banyak penikmatnya. Kondisi seperti ini terjadi hampir di segala hal.
menjadi yang terbaik adalah mutlak dilakukan, karena menjadi yang biasa-biasa saja tidak akan dipandang. Kondisi seperti ini disebut dengan Zipf's Law. Ketika ada dua film keluaran terbaru dengan satu film digadang-gadang menjadi film yang terbaik dan film lainnya biasa-biasa saja, maka orang-orang akan memilih menonton film yang pertama. Kenapa? Kenapa yang terbaik selalu menjadi idola? Ada dua alasan. Yang pertama, people don't have a lot of time. Ketika kalian pergi ke suatu kota dengan batas waktu tinggal hanya beberapa hari, kalian pasti bertanya ke teman kalian atau searching tentang destinasi wisata paling bagus dan paling populer. Karena kalian gak punya waktu banyak untuk mencoba wisata yang biasa-biasa saja atau bahkan mengunjungi semua wisata secara random. Kedua, you don't want to take a lot of risk. Kita selalu mudah untuk takut kehabisan uang, takut gagal, atau takut tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dari keputusan yang telah kita ambil. Ketika kita ingin membeli smartphone, tentu terlebih dahulu kita mencari referensi mana smartphone yang terbaik dengan rentang harga sekian. Kita mencari yang terbaik karena kita takut tidak mendapatkan manfaat yang maksimal dari harga yang sudah kita bayar. Hampir semua hal yang bernilai di dunia ini memiliki the tip. Seorang desainer mampu membuat logo, ilustrasi, atau bahkan gambar telah melalui perjalanan panjang, diejek, diolok, dicaci maki, bahkan tidak dibayar. Seorang direktur perusahaan pernah menjadi karyawan, dan seorang sarjana pernah mendapat nilai buruk, tidak punya uang, bahkan tidak bisa makan. The tip menciptakan ketakutan, dan ketakutan menciptakan value pada diri kita. Semakin dalam the tip yang kita lalui, maka semakin tinggi value yang kita dapatkan. The tip lead us to success, the cul-de-sac and the cliff lead us to failure. Ada 7 alasan mengapa kamu gagal meskipun sudah mendapatkan the tip. Kamu telah banyak menghabiskan waktu dan berhenti. Kamu telah banyak menghabiskan uang dan berhenti. Kamu terlalu takut dan berhenti. Kamu tidak serius melakukannya dan berhenti. Kamu bosan melakukannya dan memilih berhenti. Dan yang terakhir, kamu salah memilih. Seth Godin mengklasifikasikan keputusan yang kita ambil menjadi 3. Yang pertama, keputusan baik. Keputusan baik adalah ketika kita memasuki the deep dan mampu keluar untuk menjadi yang terbaik. Yang kedua, keputusan bijak. Keputusan bijak adalah ketika kita tidak memasuki the deep karena tahu bahwa kita tidak memiliki kompetensi untuk melewatinya. Dan yang terakhir, keputusan bodoh, yaitu ketika kita sudah memasuki the deep, membuang banyak uang, membuang banyak waktu, tenaga, tetapi memilih berhenti dan keluar. Lalu, bagaimana cara agar kita mampu membuat keputusan yang tepat? Yang pertama, ketahui bentuk kurvanya. Jika situasi yang kalian masuki memiliki kurva the deep, maka tidak perlu ragu lagi untuk memasukinya. Begitupun sebaliknya, ketika kalian melihat kurva the cliff atau the cul-de-sac, maka jangan pernah mendekatinya. Yang kedua, analisa diri. Melakukan analisa kompetensi diri adalah hal yang sangat penting, karena meskipun kita sudah tahu bahwa di depan kita memiliki kurva the deep, tetapi kita tidak punya talenta di sana, buat apa? Lebih baik kita tidak melanjutkan dan memilih hal yang lain. Yang ketiga, analisa short term dan long term effect. Jika kalian sedang berada dalam kesulitan, kejenuhan, keputusasaan, dan kehancuran, sedangkan kalian tahu apa yang kalian tuju bernilai besar, kemudian kalian bilang, aku gak kuat, aku berhenti. Pastikan setelah melihat video ini, buang jauh-jauh pikiran itu, karena itu salah. Itu adalah keputusan jangka pendek atau short term decision. Tetapi jika kalian melihat dan menyadari apa yang kalian lakukan tidak akan bernilai bahkan berada pada situasi the cliff, jangan buang waktu, berhenti dan keluar sekarang. Berhenti dan keluar bukan sebuah hal yang salah. Quit adalah keputusan yang tepat jika dilakukan pada waktu yang tepat. Namun,
Sebelum kamu berhenti dan keluar, kamu harus memikirkan beberapa hal. Yang pertama, apakah aku sedang panik? Ketika kamu sedang panik, sedang ketakutan ketika menghadapi The Deep, maka keputusan untuk keluar adalah keputusan yang salah. Yang kedua, apa tujuanku sebenarnya? Jika tujuan kalian belum jelas dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, maka berhentilah, karena itu akan percuma. Dan kalian akan keluar bukan menjadi seorang yang terbaik, tetapi akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Dan yang ketiga, bagaimana perkembanganku ketika aku menghadapi The Deep? Jika di dalam The Deep, kamu berkembang dan kamu benar-benar melihat perkembangan itu, maka teruskanlah. Itulah The Deep, sebuah skema perjalanan hidup yang memuat prinsip berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saya Ivan Muhammad, sampai jumpa.